Gara-gara pada saat melakukan operasi sesar, si Susanto ini kelihatan grogi dan hampir salah penanganan saat operasi sesar. Wah, anjing ini ya. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang Do. Biasa baik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye, ada sebuah berita yang tidak masuk akal ya menurut gua. Dimana ada seorang lulusan SMA bisa menjadi dokter. Keren. Tapi sayangnya ini bukan kisah inspiratif, melainkan kisah seorang dokter gadungan bernama Susanto yang bekerja di bawah naungan RS Pelindo Husada Citra atau PHC. Biar lebih enak ini, gue bakal merunutkan kronologi bagaimana si Susanto ini gitu ya. Awal mulanya di bulan April 2020, di mana COVID masih baru-barunya gitu ya bay. RS PHC ini membutuhkan tenaga medis untuk bagian tenaga layanan klinik sebagai dokter first aid. Mengetahui ada lowongan seperti itu, si Susanto ini membuat sebuah CV yang sesuai dengan kriteria dokter yang dibutuhkan gitu bay. Akan tetapi semua data diri yang ia gunakan itu milik orang lain bernama Dr. Anggi Yurikno. Cuma diganti fotonya sama foto dia gitu bay. Setelah melamar menggunakan CV bodong itu, di tanggal 13 Mei ternyata si Susanto ini berhasil memasuki tahap seleksi berikutnya, yaitu wawancara. Namun karena saat itu kondisi sedang COVID, wawancara dilakukan secara daring. Dan entah apa yang ditanyakan gitu ya pas saat wawancara, ternyata si Susanto ini berhasil diterima oleh RSPHC tersebut gitu bay. Dan Susanto ya akhirnya dipekerjakan sebagai dokter hypercase full-timer pada PHC klinik yang ditugaskan di klinik K3 PT Pertamina EP4 Cepu per tanggal 15 Juni 2020 sampai tanggal 31 Desember 2022. Nah, ketahuannya si Susanto ini karena sebenarnya pihak RSPHC ini ingin memperpanjang kontrak si Susanto setelah 2 tahun bekerja. Dan meminta si Susanto ini untuk mengirimkan berkas ulang lagi gitu bay. Akan tetapi pas menerima berkas dari Susanto, pihak RSPHC ini merasa ada yang janggal karena menemukan ketidaksesuaian antara hasil sertifikasi tanda register yang dikirimkan oleh Susanto dengan Dr. Anggi Yurikno. Intinya ya ada ketidaksesuaian berkas gitu bay. Akhirnya pihak RSPHC ini menelpon Dr. Anggi Yurikno untuk konfirmasi apakah benar beliau Dr. Anggi ini bekerja di RSPHC. Dan tentu saja Dr. Anggi ini tidak membenarkan karena faktanya Dr. Anggi sendiri sudah bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Bandung. Ya dan akhirnya setelah terbongkar semua, si Susanto ini diadili gitu bay. Dan faktanya juga ternyata si Susanto ini bukan cuma satu kali doang gitu melakukan hal tersebut. Dari rekam jejaknya yang gue baca, dia ini pernah bekerja di PMI Grobang selama 3 tahun gitu ya, dari tahun 2006 sampai 2008. Terus juga dia gokilnya nih pernah menjadi direktur salah satu rumah sakit swasta di Grobong. Keren. Dan ketahuannya juga sama gitu bay. Saat mau perpanjang kontrak, dia nggak sanggup menunjukin surat STR atau surat tanda register gitu ya. Yang dimana surat tanda register ini harus diperbaharui terus gitu bay. Cuma pada saat itu si Susanto ini memilih mundur gitu karena tidak bisa menunjukkan surat tanda register. Gak kayak di kasusnya PHC, dia malah ngirim surat tanda register yang entah dari mana gitu. Dan ini juga ada case yang menurut gue bangsat banget gitu ya dari si Susanto ini. Setelah dia nggak bisa nunjukin surat tanda register ya dan memilih mundur, dia ini malah ngelamar kerja lagi gitu di salah satu rumah sakit yang ada di Kalimantan sebagai dokter obgyn atau dokter kandungan ya. Tapi pas saat 5 hari dia bekerja, dia ini udah ketahuan gitu bay. Gara-gara pada saat melakukan operasi sesar, si Susanto ini kelihatan grogi dan hampir salah penanganan saat operasi sesar. Wah anjing ini ya. Gue nggak tahu gitu ya apa yang ada di benak Susanto ini gitu. Mungkin dia termotivasi gara-gara quotes kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah sebenarnya quotes ini tuh nggak boleh gitu ya digunakan di dunia kedokteran. Mungkin bagi dokter tuh kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi bagi pasien tuh enggak men. Kegagalan adalah ya kematian. Ya dan gara-gara kejadian salah operasi itu, sebenarnya si Susanto ini pernah masuk BUI selama 20 bulan. Dan setelah keluar dari BUI tersebut,
Dia ini nggak ada kapoknya gitu dan malah melakukan hal yang sama lagi gitu bay di rumah sakit PHC Surabaya. Ya dan akhirnya ini bisa bekerja selama 2 tahun. Dari kasusnya si Susanto ini banyak gitu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak gua. Kok bisa doi lulus tes gitu ya? Oke lah kalau masalah berkas gitu ya. Lah ini pas interview emang nggak ada ditanya soal dunia medis atau dites dunia kedokteran gitu bay. Atau mungkin HRD-nya pas interview kayak udah percaya aja gitu bay. Karena si Susanto ini mencantumkan surat izin praktek. Ya ini mah hanya HRD dan Tuhan yang tahu gitu ya. Terus juga pas awal berita ini muncul di sosmed, gue mikir kok bisa gitu ya pasien-pasiennya ini nggak ada yang mengeluh gitu bay. Secara 2 tahun gitu kan dia udah menangani mungkin beberapa ratus pasien. Dan ternyata pertanyaan ini tuh bukan cuma dari gua doang. Banyak itu netizen yang mempertanyakan juga. Ini contohnya dari Ca1 Riansyah. Jenius yang gak dianggap anjir. Pasien gak ada yang komplain berarti misi sukses tuh. Dan ini like-nya sampai 900-an gitu ya. Terus juga ini ada dari Alexin.Rian. Selama 2 tahun tidak ada kejadian malpraktek. Sungguh sakti beliau. Wah. Nah ada lagi dari siapa lagi ini namanya anjir. Saleyanta kali ya. Kalau berjalan lancar, artinya prakteknya sukses dong. Ya pinter lah, terus pakai aja. Ini juga ada komennya kocak lagi nih anjir. Emril.Arkana. Plot twistnya, pasien akan tetap berobat ke dokter Susanto karena sudah terlanjur cocok. Ya kadang kalau kita berobat tuh suka cocok-cocokan dokter gitu ya. Ya dan seperti komenan netizen tadi gitu ya. Gue sampai berpikir nih jangan-jangan si Susanto ini emang jenius aja gitu bay. Makanya bisa nanganin para pasiennya gitu. Ternyata setelah gue cari tahu emang kerjaannya si Susanto ini di bagian medis dasar aja gitu bay. Kayak cuma ngecek kesehatan pegawai beneran fit atau tidak. Terus juga cuma ngukur tensi darah yang dimana kayaknya itu semua tuh bisa dipelajari dari YouTube gitu bay. Apalagi kan kalau zaman sekarang tuh ada mesin tensi darah yang otomatis gitu ya. Ntar tiba-tiba kayak ngencengin ke tangan sendiri, terus hasil ukurnya udah ada gitu, nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Terus ini juga kan si Susanto ini kerja pasti digaji gitu ya. Dan gajinya pun bukan lumayan lagi untuk orang-orang yang tinggal di daerah Jawa Timur, yaitu 7,5 juta rupiah. Nah namanya gaji di era modern, pasti melalui transfer semua gitu, jarang ada yang menggunakan tunai. Dan faktanya ya si Susanto ini juga membuat rekening bank palsu dengan menggunakan data milik dokter Anggi lagi gitu bay. Gokil. Gara-gara ulah Susanto ini pihak RSPHC rugi sampai 260 juta rupiah. Susanto udah bener lu makan orang. Itu Sumanto bang. Iya maaf salah. Dan ternyata Susanto ini mendapatkan data itu semua hanya dengan bermodalkan internet dan media sosial. Nah nih makanya buat lulu orang gitu ya, data pribadi itu jangan diumbar-umbar ke sosmed gitu. Ngerinya ya kayak kasusnya si dokter Anggi ini gitu ya, yang datanya disalahgunakan sama si Susanto. Ya oke lah guys, segitu aja video gue kali ini. Semoga kita lebih berhati-hati gitu ya dalam menjaga data pribadi kita gitu, lebih aware lagi. Takutnya ya disalahgunakan seperti kasusnya dokter Anggi gitu bay. Dan yang lebih ngeri lagi sih sebenarnya kalau data pribadi kita tuh ternyata digunakan untuk mengisi survei yang gak jelas. Sering kan lo lihat di sosmed gitu, misalnya ada lembaga survei yang tiba-tiba 82% masyarakat puas dengan kinerja presiden. Padahal mungkin kita nggak pernah gitu ngikut surveinya. Gue sendiri kan sebagai masyarakat yang puas akan kinerja presiden kita, juga pengen ikutan di survei gitu bay. Kenapa gue puas? Karena kan ekonomi kita meroket terus ke atas gitu ya. Dan meledak. Duar, NMAX. Bismillah, dirut baterai listrik. Oke bye, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.